Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat, tetap semangat. Topik berikutnya ini kayaknya sih bikin penasaran ya, dan pastinya menarik. Sekali lagi teman-teman, ketika kita ikut dalam bedah buku atau ketika kita baca buku, ingatlah target kita dalam setiap peran kita. Lalu buku itu nanti sebenarnya adalah sebuah pemecah kebuntuan atau sebuah solusi untuk target-target kita. Jadi sebenarnya bukan membaca buku itu bukan dalam kondisi yang kosong sebenarnya, bukan. Tapi membaca buku itu seperti orang yang kira-kiranya ya, seperti orang yang datang mau berdoa untuk mohon solusi. Begitu ya, jadi sudah ada niatannya untuk apa, begitu ya. Nah, jangan hanya terfokus pada satu peran saja, tapi lihatlah semua peran-peran kita. Saya kepengen sukses di target saya sebagai pengusaha bulan ini, JP, Royal, begitu ya, Crown. Saya juga datang ke sini karena saya pengen sukses sebagai orang tua buat anak-anak saya, begitu. Memberi waktu ya, meskipun mungkin masih terpisah juga tetap bisa memberi waktu, menjalin hubungan yang baik. Saya kepengen sukses sebagai anak untuk orang tua. Seperti apa ya yang bisa membuat orang tua saya itu happy gitu, punya anak saya. Dan saya ingin sukses sebagai seorang pribadi yang bertumbuh. Saya kepengen punya hubungan yang lebih baik lagi dengan tim bisnis saya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bukan mengosongkan pikiran, atau sering teman-teman bilang kosongkan gelas pikiran, malah bukan. Ya, datang untuk lihat bedah buku atau saya mau baca buku, sudah ada agenda di sini yang ingin dia perbaiki dalam peran-perannya dia, sehingga waktu kita ikuti bedah buku itu sambil mengaitkan dengan target-target kita tadi dalam setiap peran kita, bukan kosongan. Kalau kosongan nanti nggak ngerti nih, ini bermanfaat untuk peranku yang apa, topik ini bermanfaat untuk tugasku yang apa, topik ini berguna untuk targetku yang apa. Bukan seperti itu ya, tetapi berangkatlah dengan sebuah niatan akan memperbaiki hal apa, begitu ya. Oke. Topiknya adalah pusat-pusat alternatif. Kita masing-masing memiliki sebuah pusat. Kemarin kita bahas ya di part 23, bekerja di pusat ya. Walaupun kita biasanya tidak mengenalinya demikian, kadang kita nggak ngerti itu tuh pusat kita, padahal itu pusat kita, entah salah entah bener gitu ya. Kita juga tidak mengenali semua pengaruh yang tercakup dari pusat itu pada setiap aspek kehidupan kita. Mari kita periksa secara singkat beberapa pusat atau paradigma inti yang secara khas dimiliki orang untuk memahami lebih baik bagaimana pusat-pusat itu mempengaruhi keempat dimensi dasar tersebut, dan akhirnya seluruh kehidupan yang mengalir dari pusat-pusat tadi ya. Bagaimana sih pusat dari kita, apa sih pusatnya kita saat ini, terlepas benar atau salah, itu mempengaruhi keempat dimensi ya. Kemarin kita sudah bahas ya, ada kebijaksanaan, ada dimensi imajinasi, ada dimensi kemarin pedoman ya, ada dimensi daya atau produktivitas, dan ada dimensi rasa aman. Misalnya berpusat pada pasangan. Nah, ada nggak nih teman-teman? Ada nggak nih? Jangan-jangan Anda juga nih, hidupnya dia tuh pokoknya yang terpenting adalah pasangan gue, paijo gue gitu, atau jumintenku. Jarang sih jumintenku, biasanya paijoku. Berpusat pada pasangan aja.
Perkawinan dapat menjadi hubungan manusia yang paling memuaskan, paling langgeng, dan menghasilkan pertumbuhan. Mungkin tampak wajar dan tepat untuk berpusat pada suami atau istri. Akan tetapi pengalaman dan pengamatan menyampaikan kisah yang berbeda, artinya faktanya itu berbeda. Selama bertahun-tahun, saya telah terlibat dalam kerja bersama dengan banyak perkawinan yang bermasalah, dan saya telah mengamati seuntai benang yang terjalin melalui hampir semua hubungan yang berpusat pada pasangan. Benang itu adalah ketergantungan emosional yang sangat kuat pada pasangannya. Jika rasa keberartian emosional, terutama berasal dari perkawinan, maka kita menjadi sangat bergantung pada hubungan tersebut. Kita menjadi rentan, rapuh terhadap suasana hati dan perasaan, perilaku dan kelakuan pasangan kita, atau terhadap peristiwa luar manapun yang mungkin mengganggu hubungan. Misalnya anak yang baru lahir, mertua, atau ipar, atau masalah ekonomi, atau masalah sosial, dan seterusnya. Ketika tanggung jawab meningkat dan stresnya datang dalam perkawinan, kita cenderung kembali ke naskah yang diberikan kepada kita. Dan naskah itu biasanya berbeda. Nah, ini kembali lagi kepada naskah kita waktu masih belum married gitu. Kalau udah tertekan karena masalah ekonomi, masalah sama mertua, masalah karena anak yang masih kecil baru lahir gitu ya. Nah, ketika kita stres, maka akan kembali lagi ke naskah kita waktu masih sendirian. Tahu nggak sih lo, gue dulu tuh sebelum married sama lu tuh bla 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 bla. Hubungan yang berpusat pada pasangan menyingkapkan kerentanannya. I love you but I hate you, my love. Tanpa dapat dihindari, setiap kali kita menjadi terlalu rentan, kita pun merasa perlu untuk melindungi diri dari luka yang lebih dalam. Jadi kita lalu mengandalkan sarkasme. Sarkasme tuh pokoknya nyelekit ya, kalimat-kalimat nyelekit, humor yang mengejek, kritik, dan apa saja yang akan menyembunyikan kelembutan yang ada dalam diri kita. Masing-masing pasangan cenderung menunggu inisiatif pihak lain untuk mengukuhkan kebenaran tuduhan yang telah dibuat. Hanya ada rasa aman semu dalam hubungan yang demikian pada saat semua tampaknya berjalan baik. Pedoman didasari pada emosi sesaat saja, kebijaksanaan dan daya hilang dalam interaksi negatif dari kontrak ketergantungan. Jadi teman-teman, kalau hidup kita ini pusatnya cuma sama pasangan aja, yaitu hanya ketika kita lagi jatuh cinta, jatuh tapi cinta. Ketika kita sudah berumah tangga dalam kurun waktu yang lama, akhirnya euforia atau kesenangan berlebihan sesaat dengan perubahan status pasangan kita, lalu kita menghadapi kehidupan pernikahan. Ya, menikah sama kehidupan pernikahan itu beda. Nah, realita-realita kita hadapi urusan duit, urusan macam-macam, mertua gitu kan, urusan anak yang masih kecil. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi sebel juga gitu. Tadinya kita mengorbankan dunia kita, mengorbankan semua peran kita untuk pasangan kita ini, tetapi ternyata setelah hidup bersamanya, kita ternyata malah kecewa dan kita nyesel banget. Kenapa aku harus meninggalkan semua peran-peranku di luar sana, di mana aku bisa berkarya, aku bisa merasa berharga, aku bisa bla bla bla. Tapi faktanya aku cuman ternyata hanya mengalahkan itu untuk sosok pasangan yang gak asik banget. Nah, gitu. Kayaknya dunia jadi runtuh, gitu kan? Itulah orang yang pusat hidupnya itu cuman di pasangan doang. Sekarang, bagaimana orang yang pusat hidupnya itu cuma di keluarga, yang mempengaruhi cuaca dirinya itu keluarga. Keluarga is number one. Banyak sekali teman-teman yang pasti berpikir, wah itu the best pak, itu keluarga yang terbaik. Nah, oke, mari kita lihat. Kalau orang melupakan segalanya dan hanya fokus sama keluarga atau pusatnya pada keluarga, ini juga mungkin terlihat wajar dan tepat saja. Ini lazim
yaitu fokus pada keluarga. Sebagai bidang fokus dan investasi yang mendalam, keluarga memberi peluang yang besar untuk hubungan yang dalam, untuk kasih, untuk kebersamaan, untuk banyak hal yang membuat hidup berharga. Akan tetapi, sebagai pusat, maka keluarga secara ironis itu bisa merusak elemen yang diperlukan untuk keberhasilan berkeluarga. Kok bisa ya? Kalau orang pusatnya cuma sama keluarga aja, prinsip hidupnya cuma sama keluarga aja, ironis banget. Karena apa? Ternyata malah nanti bisa merusak keberhasilan berkeluarga. Ini bikin penasaran. Orang yang berpusat pada keluarga mendapatkan rasa aman atau nilai pribadi mereka dari tradisi dan budaya atau reputasi keluarganya. Dengan demikian mereka menjadi rentan terhadap perubahan apapun dalam tradisi atau budaya itu dan terhadap pengaruhnya. Apapun yang akan mempengaruhi reputasi itu. Orang tua yang berpusat kepada keluarga tidak mempunyai kebebasan emosional, kekuatan untuk membesarkan anak-anak mereka dengan tetap mengingat kesejahteraan tertinggi yang sebenarnya. Jika mereka mendapatkan rasa aman mereka sendiri dari keluarga, kebutuhan mereka untuk populer di mata anak-anak mungkin mengesampingkan pentingnya investasi jangka panjang dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Atau mungkin mereka juga berfokus pada perilaku yang tepat dan benar sesaat saja. Perilaku apapun yang mereka anggap tidak semestinya membuat rasa aman mereka terancam. Mereka menjadi marah, dituntun oleh emosi sesaat, bereaksi secara spontan terhadap kekhawatiran langsung, dan bukan pada pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Mereka mungkin membentak atau memaki anak-anak mereka. Mereka mungkin bereaksi berlebihan dan menghukum dengan marah. Mereka cenderung mencintai anak mereka secara bersyarat, membuat mereka bergantung secara emosional atau bahkan kontra ketergantungan dan memberontak. Mudeng ya. Jadi awalnya sih memang rasanya bener, rasanya sudah bagus sekali kalau kita itu hidup kita itu berpusat sama keluarga aja. Dan kita mulai meninggalkan pusat-pusat yang lain dalam peran-peran kita. Awalnya bener, awalnya keren ya, berjuang untuk keluarga, membuat keluarganya sejahtera, membuat keluarganya itu mendapatkan hal terbaik, pendidikan, perumahan, makan, fasilitas, waktu dan sebagainya. Namun berpusat pada keluarga itu juga akan membuat kita meletakkan popularitas kita, meletakkan harga diri kita juga pada pandangan masyarakat pada keluarga kita. Kita jadi nggak pengen ada cacatnya gitu. Awalnya kita tampilkan video keluarga kita yang bahagia, foto-foto keluarga kita yang happy. Wah, kalau kemana-mana bajunya seragam semua. Lihat ya yang model-model gitu ya, bajunya seragam semua. Acara ini seragam, acara itu seragam. Intinya tuh my family is the best gitulah. Tetapi ini juga membuat sebenarnya menciptakan rasa dia harus selalu kelihatan sempurna. Dia nggak boleh cacat. Ya, dia tidak boleh dia tidak boleh kelihatan bermasalah. Padahal pertanyaannya adalah apakah ada yang sempurna? Gitu. Nah, ketika ada masalah-masalah, dia sangat reaktif dan ingin itu cepat selesai sebelum kemana-mana. Sehingga apa? Ya, kalau begitu sudah tidak lagi mengingat hubungan jangka panjang. Kalau sudah kayak gitu, yang dibikin apa? Solusi jangka pendek. Bentar, ngancem, nyogok, manjain. Yang penting supaya nggak kelihatan ada masalah deh, gitu. Dan juga akhirnya lama-lama juga orang yang cuma berpusat pada keluarga itu rentan. Apa-apa selalu memikirkan keluarga gua suka nggak ya, anakku suka nggak, pasanganku suka nggak nih kalau aku ngelakuin ini. Kita kabur, menjadi kabur atau tidak lagi melihat secara jelas. Secara jelas itu artinya apakah yang kulakukan ini benar atau tidak. Efeknya dikaburkan dengan apakah mereka, keluargaku, suka atau tidak suka. Nah,
Kalau sudah suka atau tidak suka, belum tentu kebijaksanaan keluarga kita itu adalah kebijaksanaan yang dewasa. Nah, jadi orang yang prinsip hidupnya cuma sama keluarga saja, awalnya bagus, awalnya mau berkorban demi keluarga, tapi lama-lama akhirnya menderita juga nih. Ya, karena semua keputusannya bukan dia yang menentukan, semua keputusannya keputusan keluarga. Ketika ada masalah, dia akan segera menyimpan dan menutupnya rapat-rapat karena dia tidak ingin tercela, tanda kutip, kelihatan celaknya, kelihatan jeleknya di mata orang. Sehingga solusi cepat, ya. Jadi dia ngelakuin solusi cepat, entah nyogok, ya, memanjakan, entah bentak, ngancem, gitu. Lalu orang ini mau punya arah hidup seperti apa? Itu yang jadi masalah. Lalu apakah keluarga ini akan tumbuh secara dewasa? Lalu apakah keluarga ini nanti akan jangka panjang hubungan manisnya? Enggak juga kan? Akhirnya setiap anggota keluarga malah bisa mengalami kekecewaan kalau seperti ini, ya. Oke, terus apa lagi nih? Wah, ini seru. Orang yang cuma berpusat pada uang. Aduh, siap-siap guys, bisa kesindir nih kita nih, berprinsip pada uang. Ya, jadi artinya semua hal dalam peran-peran dia itu nomor sekian deh. Nomor satu buat duit, gitu ya, nafkah. Nafkah, bonus, apapun itu, pokoknya materi, duit. Satu lagi pusat yang logis dan sangat lazim atau umum bagi kehidupan adalah menghasilkan uang, sumber nafkah. Rasa aman ekonomi adalah dasar bagi peluang orang untuk berbuat banyak dalam dimensi yang lain. Ada yang nggak bisa tidur karena masalah utangnya. ada yang sampai di pojokan suka nangis sendiri karena punya utang banyak banget. Gue banget lu. Itu dulu saya kayak gitu. Tetapi tidak pernah nangis dengan hubungan yang rusak sama anaknya. Tidak pernah merasa gak bisa tidur, stres dengan hubungan yang rusak sama keluarganya. Nah, lucu ya. Artinya apa? Artinya prinsip dia, pusatnya dia tuh duit, bukan peran-peran yang lain. Kadang ada alasan yang kelihatannya mulia yang diberikan untuk menghasilkan uang, seperti keinginan untuk mengurus keluarga, dan hal ini memang penting. Tetapi terfokus pada menghasilkan uang sebagai pusat hidup Anda akan menimbulkan kehancuran itu sendiri. Pikirkan sekali lagi keempat faktor penunjang kehidupan, yaitu rasa aman, pedoman hidup, kebijaksanaan, dan daya kita, ya, kemampuan kita. Andaikan saja saya memperoleh sebagian besar rasa aman saya dari pekerjaan saya atau dari penghasilan dan keuntungan bersih saya, karena banyak faktor mempengaruhi fondasi ekonomi ini, maka saya akan selalu cemas dan gelisah, menjadi protektif dan defensif mengenai apa saja yang akan mempengaruhi fondasi tersebut. Ya, apa aja yang mempengaruhi keuangan tuh langsung stres banget gitu, kayak dunia kiamat gitu ya. Ketika nilai pribadi saya berasal dari keuntungan bersih saya, maka saya rentan rapuh terhadap apa saja yang akan mempengaruhi keuntungan bersih saya tersebut. Akan tetapi kerja dan uang saja tidaklah memberikan kebijaksanaan, pedoman, dan hanya memberikan tingkat daya dan rasa aman yang terbatas. Untuk memperlihatkan keterbatasan sebuah pusat uang, yang diperlukan hanyalah sebuah krisis dalam hidup saya atau dalam kehidupan orang yang saya kasihi. Orang-orang yang berpusat pada uang seringnya mengesampingkan keluarga atau prioritas lainnya, dengan asumsi semua orang akan mengerti bahwa tuntutan ekonomi memang harus didahulukan. Saya kenal seorang ayah yang baru saja akan pergi bersama anak-anaknya ke pertunjukan sirkus seperti yang sudah dijanjikannya. Namun tiba-tiba ada telepon yang memintanya bekerja hari itu. Ia menolak. Ketika istrinya mengusulkan barangkali ia seharusnya pergi saja bekerja, ia menjawab,
Pekerjaan akan datang lagi, tapi masa kanak-kanak tidak akan datang lagi. Wow, seumur hidup mereka, anak-anaknya ingat akan tindakan kecil ayah mereka tersebut tentang penetapan prioritas ini. Ternyata itu sangat berkesan sekali ya di hati anak-anak ya, sampai anak-anak dewasa. Tidak hanya sebagai pelajaran bagi pikiran mereka, tapi juga sebagai ekspresi kasih dalam hati mereka. Nah teman-teman, itulah ya kenapa kita ada istilah nafkah merdeka, nafkah terpenjara. Nafkah terpenjara artinya adalah gaji kita itu memenjarakan peran-peran kita. Salah juga kalau teman-teman berpikir bahwa yang namanya nafkah merdeka itu membuat kita terpenjara saja, terus tidak bisa kumpul sama keluarga saja. Enggak juga. Semua peran kita jadi terpenjara. Bukan cuma peran berkumpul sama keluarga, tapi peran sebagai orang tua untuk anak, peran sebagai anak untuk orang tuanya, peran sebagai pasangan untuk pasangannya, dan peran sebagai pribadi yang bertumbuh, peran sebagai umat Tuhan yang harus punya waktu ibadah. Itu terpenjara semua dengan nafkah yang terpenjara. Ya, teman-teman bisa lihat kebebasan apa untuk Anda dalam peran-peran Anda jika Anda terpenjara oleh nafkah. Ya, itu. Jadi nafkah merdeka di bisnis KC ini adalah untuk membuat kita bisa berperan secara lebih merdeka lagi gitu. Kita bisa berperan sebagai ibu untuk anak kita tapi lebih merdeka. Bukan berperan sebagai ibu untuk anak dalam penjara, walaupun itu bisa, misalnya dengan telepon-telepon saja. Tetapi apakah ulang tahun cuma pakai telepon? Apakah Idul Fitri cuma pakai telepon? Kan ya enggak ya. Jadi lebih merdeka. Dan itu nanti akan mengorbankan banyak hal. Kita sudah banyak sekali teman-teman yang juga waktu live stream, waktu follow up atau tulisan, poster, banyak sekali mengupas tentang justru faktor uang ini. Ya, istilahnya itu kayak gaji itu kayak meminta tumbal gitu. Ya, gaji untuk bangun rumah, tumbalnya apa nih? Oh, rumah sudah jadi tapi hubungan anakku hancur Pak sama aku Pak. Anakku nggak mau lagi bertegur sapa gitu ya. Nah, itu tumbalnya tuh ya. Kerja untuk biaya sekolah anak. Nah, akhirnya anaknya bisa sampai wisuda sarjana, bangga toh ya. Tidak akan punya masa depan jadi TKW TKI seperti orang tuanya, bangga ya, senang, bersyukur lah. Tapi ada tumbalnya gitu. Tumbalnya apa? Wah, pernikahan hancur ya, pernikahan dengan pasangan kita hancur. Kenapa ya? Tidak pernah punya waktu kebersamaan. Itulah orang yang hanya berprinsip atau pusat prinsip hidupnya tuh uang. Dia tidak punya kekuatan mental emosional ketika gak ada uang. Kayaknya dunia udah runtuh gitu. Dan kemampuan untuk memproduksi uang juga tidak ada selain satu sumber saja, mematikan kreativitas gitu. Itulah kenapa ketika orang pada pulang dari merantaunya di Indonesia kayak mati gaya, karena dia sudah ngecap bahwa Indonesia bukan tempat untuk cari uang. Indonesia adalah tempat untuk cuman ya liburan sesaat saja sebelum nanti terbang lagi untuk cari uang. Dan dia nggak betah di Indonesia. Saya bisa pastiin semua perantau pada saat pulang ke Indonesia, walaupun kayaknya fotonya, videonya itu happy sama keluarga, saya bisa pastiin 1000% nggak ada yang betah. Kenapa? Bukannya seneng tuh kumpul sama keluarga. Nah, tetapi paradigma dia, uangnya itu ada di luar negeri, nafkahnya dia tuh ada di luar negeri. Yang membuat dia nggak betah kumpul sama anaknya bukan karena anaknya, bukan. Tapi yang nggak membuat dia betah itu karena dia nggak punya uang. Dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa uang itu seharusnya didapat dengan kebersamaan. Tidak ada dan tidak layak sama sekali. Uang kok menggantikan keluarga kita, itu tidak sepadan sama sekali. Itu pekerjaan model gitu itu harusnya dihilangkan dari muka bumi. Ya, masa uang kok harus membuat perkawinan hancur, uang kok harus membuat hubungan anak dan ibunya rusak, ya.
Uang kok membuat seseorang tidak punya waktu untuk ibadah, tidak punya waktu kebersamaan di hari raya. Waktu pekerjaan model kayak gitu tuh harusnya hilang. Ya, tidak boleh ada di muka bumi, teman-teman. Ya, itu kan sama saja ada produk kecantikan tapi mengandung merkuri yang bikin kanker. Mau nggak Anda membelinya? Yang jelas kalau pakai produk ini langsung kinclong, langsung glowing, wah cepet banget. Tapi kena kanker kulit, dan efeknya kematian. Lah mau nggak? Nah, produk saja Anda nggak mau beli. Ya, produk saja Anda nggak mau beli. Anda bisa melihat, wah ini tumbalnya nyawa nih. Ya, negatif efek bener nih. Nah, tapi pernahkah Anda berpikir tentang uang? Jangan pernah lama-lama, kalau bisa sekarang aja sana pulang. Dan dimanapun Anda kalau menggunakan bisnis TNC ya tetap bisa menghasilkan uang, dan jangan salah, uangnya lebih banyak, nggak ada batasnya. Oke, satu lagi ya, tapi masih ada beberapa, nggak apa-apa, soalnya kita akan bedah pusat-pusat yang keliru kalau terpisah sendiri. Kalau semuanya bagus, tapi kalau cuma itu jadi pusat sendirian dan menghilangkan pusat-pusat dari peran kita yang lain, waduh gawat. Nah, berpusat pada kerja apa saja, mau berpusat pada kerja di bisnis aja, atau berpusat pada pekerjaan di majikan aja, atau di kantor aja, pokoknya pusatnya cuma sama kerja. Orang yang berpusat pada kerja mungkin menjadi pecandu kerja atau work alcoholic, mendorong diri mereka untuk berproduksi dengan mengorbankan kesehatan, hubungan, dan bidang-bidang penting lain dari kehidupan mereka. Identitas dasar mereka berasal dari pekerjaan mereka, yaitu saya dokter, saya penulis, saya aktor. Siapa kamu? Saya TKW. Siapa kamu? Saya guru SD. Siapa kamu? Nah, ini nih, orang yang ditanya kayak gitu, itu hidupnya cuma bekerja pasti. Ya, kalau ditanya lalu jawabannya seperti itu. Kamu siapa? Saya TKW. Kamu siapa? Guru SD. Kamu siapa? Orang TNC. Ini nih, orang-orang dengan jawaban kayak gini, ini orang yang hidupnya cuma buat kerja. Ya, sekalipun Anda mau jawab saya orang TNC, tetap aja itu hidup Anda hanya untuk kerja. Karena identitas mereka dan nilai diri mereka terbungkus dalam pekerjaan mereka, maka rasa aman mereka pun juga rapuh terhadap apa saja yang terjadi yang menghambat mereka melanjutkan kerja. Dikit-dikit langsung cemas nih kalau sesuatu terjadi pada pekerjaan mereka, karena itu menjadi identitas mereka. Pedoman mereka merupakan fungsi tuntutan kerja. Kebijaksanaan dan daya mereka muncul dalam bidang-bidang terbatas pekerjaan mereka, membuat mereka tidak efektif pada bidang-bidang kehidupan itu. Saya tuh seneng banget nih pas ngebaca ini. Tadi ngebaca sambil mikir gitu. Ya ampun, memang ya pekerjaan di luar sana itu bener-bener cuman pekerjaan itu. Saat Anda bekerja di pekerjaan di luar sana, Anda tidak bisa ngurus anak. Saat yang sama itu tidak bisa ngurus anak. Di saat yang sama ketika Anda bekerja, tidak bisa ibadah. Di saat yang sama ketika Anda bekerja, tidak bisa merawat orang tua. Betul nggak? Di saat yang sama. Saya tuh langsung bersyukur, lah aku tuh di TNC di saat aku refreshing sama keluargaku, tapi aku live streamkan, aku rekam dalam video yang ditonton grupku, itu kerja juga. Jadi ketika saya punya peran bersama keluarga saya, happy, begitu saya live streamkan, saya bekerja. Di saat yang sama saya juga bekerja itu, dapat downline, dapat prospek, ya. Padahal saya lagi bekerja dalam peran saya sebagai keluarga. Ini kan gila. Pekerjaan apa di luar sana yang aku bekerja, tapi di saat yang sama aku juga bisa sambil happy sama keluarga. Ketika Anda sholat Id, hari raya misalnya,
lagi sholat ya barengan sama keluarga atau sholat sendirian, tapi Anda live stream kan bukannya mau pamer ya, saya nggak suka orang doa jadi pamerin, tapi ini dalam konteks ya, saya cuma mau ngomong dalam konteks topiknya adalah saat doa saja. Ketika kita rekam, kita live stream dan ada rekan kita yang lihat terinspirasi, wih aku tuh juga lupa sama sholat misalnya ya, atau aku tuh juga sholat tapi kondisi terpenjara, pengen banget sholatnya tuh sama keluarga gitu ya, atau misalnya ya ampun seneng banget dia udah sholatnya sama keluarga gitu ya. Loh itu kerja loh, membuat orang kemudian jadi wah aku mau jalankan usaha ini ya. Di saat yang sama kita lagi punya waktu sama Tuhan saja, tapi di live stream kan bukan dengan motivasi pamer ya, tapi dengan motivasi untuk berbagi. Lihat nih, kita bisa punya waktu untuk ibadah, atau bahkan kita ibadah di penjara kerja kita tunjukin betapa tidak menyenangkannya ibadah seperti ini, sehingga juga itu membuat kita ngasih gambaran, saya misalkan usaha ini adalah supaya saya bisa beribadah tapi bersama keluarga lebih layak gitu ya, lebih layak ibadah di mana bisa, tapi rasa kelayakan itu kan penting juga, luar biasa. Jadi yang rugi itu adalah ketika kita mempunyai peran dalam bidang-bidang kehidupan kita tapi nggak di live streamkan. Bahkan ketika misalnya mau kalsium, mau minum kalsium, mau minum mungkor setiap hari kan, lalu di live streamkan. Di saat yang sama nih, saya sedang menjaga kesehatan saya, menjaga kesehatan keluarga saya, misalnya kayak anak juga minum gitu ya, tapi di live stream kan atau direkam video untuk nanti diupload. Di saat yang sama kita menginspirasi tim kita, ini kan luar biasa. Bahkan teman-teman juga melihat bagaimana saya punya waktu sama ibu saya. Sama ibu saya apakah ngomongin TNC? Ya enggak lah, sama ibu saya tuh ngomong apa saja. Di saat yang sama saya live stream kan, saya rekam di video, dan itu menginspirasi, itu membuat bisnis dan usaha berjalan. Ini luar biasa, ini luar biasa ya. Hari ini lagi ngapain? Hari ini lagi menikmati kebersamaan sama keluarga. Ini hari Minggu gitu ya, saya hari ini tidak ke rumah ibu, tidak nginep di rumah ibu gitu ya. Saya hari ini pengennya ngerasain deh gitu, hari Minggu pas anak-anak libur, saya sama anak-anak gitu, sambil ngeliatin Pak Triyono bersihin rumput gitu ya, sambil santai di rumah, sambil saya ingin mengembangkan diri saya, saya ingin bertumbuh, saya baca buku. Kenapa cuma tumbuh sendirian, kenapa nggak bertumbuh sama teman-teman yang lain? Nah, saya live stream kan, ini kan luar biasa. Hari ini saya bisa saja, sebentar ya guys, saya tak doa dulu. Loh, saya doa, dan ada banyak orang terinspirasi untuk aku juga pengen punya waktu seperti itu. Doa aku di sini kerja mulu, nggak bisa doa, nggak bisa punya, kan luar biasa gitu. Jadi untuk kasus orang berprinsip pada kerja ini, kalau di TNC kok kayak nggak berlaku. Seandainya Anda mau live stream kan, seandainya Anda mau dokumentasikan, jadi nggak berlaku gitu. Ya Anda sedang bekerja nyuci piring misalnya, aku tak stop 2 menit aja dulu, tak live stream kan, gak usah sambil nyuci gitu ya, live stream kan. Halo teman-teman, saya lagi nyuci piring, pengennya sih nyuci piring di rumah sendiri, tapi ini nyuci piring di rumah majikan. Setelah ini saya akan menyiapkan makan malam buat majikan, pengennya saya menyiapkan makan malam tapi buat keluarga saya sendiri. Itulah alasan saya jalankan TNC. Yuk kita sukses bareng yuk. Oke teman-teman, saya lanjut nyuci piring lagi ya. Sukses selalu. Stop, upload, lanjutkan nyuci piring lagi. Bukankah itu di saat yang sama kita kerja, tapi kita juga bisa menginspirasi grup kita. Apalagi ada anak kita yang nonton, itu juga sedang membangun hubungan sama anak.
anak jadi berbunga-bunga punya emak kayak gini. Aduh, mamaku keren, mau sukses, mau kumpul lagi. Itu luar biasa. Ya, baik. Seperti ya, cukup dulu topiknya di sini supaya nggak terlalu panjang dan teman-teman bisa meresapkan dalam diri Anda dan tindakan Anda. Tentu saja saya ngomong gini juga itu membuat saya pertumbuhan saya. Saya ngomong kayak gini sih sebenarnya juga saya bertumbuh dan saya belajar untuk mempraktekkan dalam hidup saya, dalam target-target saya. Sukses selalu.